Faktor dari kalangan sendiri, saya numpang beken. Saya jadi numpang beken di sini, ya. Baik, ini kita sharing ya, sharing saja atas apa yang saya alami ya selama 10 lebih tahun ya berada di Hong Kong. Alhamdulillah, luar biasa. Seandainya saya hidup mapan di Indonesia dan tidak datang di Hong Kong ini, saya tidak akan semaju ini. Ya, beruntung ini kenal kalian ya, hebat-hebat, al-ikhlas, punya apa? Merintis perpustakaan lesehan ya, motivasinya sungguh-sungguh luar biasa. Di Indonesia nggak ada. Kalau di Indonesia belum ketemu konsepnya ya, uangnya dulu, proposalnya dulu, ya dianggarin nggak jadi-jadi. Ya, diminta-minta nggak turun-turun proposalnya. Nah, kita ini yang bukan pejabat ya, malah profesi kita malah dianggap profesi non formal ya, profesi informal. Sama pemerintah sana sih. Kalau di Hong Kong kita kan pekerja ya, tuh. Tapi kita bisa melangkah lebih maju, menjadi perintis, ikut mencerdaskan bangsa ya. Alhamdulillah, ini sungguh nikmat yang luar biasa bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Baik, untuk tema kali ini saya ingin sharing tentang mawas diri ya. Mawas diri untuk melangkah 1000 kaki. Wistis banget nih. Wistis enggak sih? Santai nggak, Pak? Ditaruh di majalah sastra? Mau? Iya, spontan aja. Sebenarnya ini perenungan ini sudah lama sekali ya. Kalau kita tidak mawas diri, ya, apa jadinya begitu? Kita jadi melangkah itu gelondong, nggak ada remnya, ya. Seperti yang saya alami sendiri ya, sudah sekian tahun di Hong Kong. Apa sih yang saya dapatkan? Pertama adalah mawas diri soal ini. Kita bandingkan tujuan kita dengan apa yang kita dapat. Tentu yang kita dapat banyak ya, banyak sekali. Pahit ataupun manis, terutama yang pahitnya ini. Kalau mungkin kita ini ya, ini pahitnya kita sesali ya. Sebenarnya itu bukan. Kalau kita bisa kata Pak Ari Ginanjar itu zero mind. Kalau kita bisa di titik nol menyikapi sebuah masalah, tantangan, kesulitan itu sebenarnya itu sebuah rahmat ya, sungguh luar biasa. Itu pembelajaran buat kita. Terus ingat juga tentang falsafah Ustadz Abu saja yang saya kenal, seperti per. Semakin ditekan, maka dia akan punya daya tolak yang tinggi. Nah, itu kalau kita mau mawas diri, gitu, mengubah kesulitan, tantangan menjadi kekuatan, ya. Terus ada lagi saya simak 1 minute awareness dari Mas Makoy, ya. Jadi kalau biasanya kita menjadikan kenangan pahit itu dilupa-lupain, ya. Sumpah demi Allah jangan ingat-ingat, tapi ya ingat terus. Nah itu justru itu sebenarnya kalau Mas Makoy menganjurkan agar diingat-ingat, diingat-ingatnya untuk menghimpun kekuatan. Oh ya, ternyata seperti firman Allah bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya, ada pembelajaran di situ. Tanpa kesulitan kita nggak akan maju. Dari kesulitan itulah kita bisa berpikir. Kalau nggak dikasih sulit kita nggak akan mikir. Ya nggak? Nah itu. Terus perenungan berikutnya adalah soal waktu. Dari beberapa tahun di Hong Kong ini ya, kita mesti mawas diri. Dari sekian waktu ini, 24 jam, tidur kita berapa sih? Berapa jam?
kerja kita berapa sih? Terus untuk tugas sosial kita kasih alokasi waktu berapa sih? Nah, kalau selama ini kita bisa eksis ya di pergaulan organisasi mungkin. Tapi kita harus awas diri, keluarga kita, anak-anak kita. Kadang-kadang kita lupa ngurusin organisasi untuk main. Tapi anaknya di rumah lupa nggak ditelepon. Ya nggak, ini nggak adil. Kita harus mawas diri itu. Ya, dan terkait dengan keluarga, dan itu saya ingatkan bahwa apapun orientasinya, kegiatan kita jangan lupakan prioritas untuk keluarga. Tuh. Jadi sedapat mungkin dari Mama Siri ini ya, setelah membagi porsi-porsi tadi, mana yang belum adil, mana yang kita lalaikan, mana yang terzolimi, yang kita tidak sadar. Nah itu semoga kita bisa memberikan prioritas mana. Prioritas mana? Nah, kita kan pulangnya ke Indonesia, nggak akan lama di Hong Kong. Siapa yang cita-cita mau selamanya di Hong Kong? Ada kemarin ada yang berdoa dapat jodohnya orang Hong Kong tuh. Ada? Hah? Ada. Kalau pindah? Kali. Balimpang kali. Cek, nganu aku. Tak eling-elinge donga aku ya apa ora? Ya, mimpi dapat jodoh orang Hong Kong itu juga bagus. Ya, bumi Allah. Dimanapun itu bumi Allah ya. Lah jodoh saya di Indonesia bagaimana, Bu? Nah itu yang bujang maksudnya. Minggir sedikit, ke tepi Yang sedikit. sudah punya di Indonesia ya janganlah. Iya. Menghadap ke sini. Enggak. Oke, baik. Ya itu jadi apapun ya yang menjadi prioritas Anda, semoga kita bisa adil. Siapa? Sosial, Siapa? keluarga, dan jangan lupa akhirat kita. Nih, penting nih. Ya, penting banget ini. Di kemarin saya dapat ini ya fresh dari kajian kitab bahwa kehidupan di dunia itu ternyata hanya 1 hari. 1 hari aja. Yang kekal itu di akhirat. Nah itu yang sering kita lupakan. Nggak imbang, kita bekerja. Wah, subuh nggak sempat, zuhur nggak sempat. Maaf Tuhan, saya sibuk, katanya bos Tommy. Ya, double 5 waktu di doublenya sebelum tidur. Siapa yang ngaku? Ya, ini harus ini ya. Prioritas utama itu kehidupan akhirat kita, ya. Terus, ya akhirat itu di mana? Ya kemana aja wajah kita menghadap itu ada Allah. Allah itu apa? Mungkin dalam benak kita Allah itu ada zat yang di atas. Jadi kalau ini menghadapnya ke atas. Tapi begitu melihat ke ini anak-anak kita ya wajah rintihan anak kita, padahal itu suara Allah loh. Kita nggak dengar. Anak kita menghadap mama pulang. Padahal itu suara Allah. Tapi kitanya menghadap sendiri. Gitu ya, ini mawas diri kita. Seperti itu. Semoga saya pribadi ini terutama ya. Untungnya anak saya udah gede-gede. Masa-masa itu udah lewat, mawas dirinya baru sekarang. Masih untung itu. Gak apa-apa ya, kami sampaikan ya, yang anaknya masih kecil-kecil di rumah, ini jangan sampai terlewat, itu mahal sekali ya, detik-detik menemani buah hati kita, ya, suami kita, udah kita biarin beberapa tahun-tahun untuk ngurusin organisasi. Ya, ini mawas diri. Terus dari mawas diri apa sih yang kita dapatkan? Nah, dengan kita menyadari itu bahwa kelemahan kita bahwa kita telah tidak adil, maka kita akan bisa menyusun prioritas. Prioritas membuat satu kegiatan yang orientasinya adalah masa depan, keluarga, ya, akhirat kita ya, keluarga kita dan kehidupan sosial kita di Indonesia. Di Hong Kong sudah makmur, sudah maju, ya, yang di Indonesia menunggu itu, ya, kampung kita. Mungkin Al-Ikhlas ya di Hong Kong udah banyak ini, coba deh kita programkan perpustakaan di
kampung kita. Ya, ibu-ibu di rumah, anak-anak kita nggak ada bacaan di sana, nonton TV melulu, iklannya apa itu, aduh. Mulai merintih. Anak saya mah itu apa sepeda motor apa sih itu namanya? Apa sepeda motor di sini mamahnya gajinya jutaan aja kemana-mana jalan kaki. Ya, itu. Ya, jadi pendidikan untuk anak kita prioritas. Karena bagaimanapun beruntung atau tidaknya kita nanti di Indonesia tergantung dari apa yang kita tanam kepada mereka. Ya, kalau kita cuman beralasan begini, aduh nak, kalau ibu nggak ini kerja di Hong Kong, daripada dari mana nanti adik dapat biaya untuk sekolah. Nah ini secara tidak jelas-jelas ya, ini sudah mendidik anak kita bahwa kita sudah mendewakan uang tanpa kita hidup bergantung dengan uang. Padahal konsep hidup yang sebenarnya kita harus bergantungnya sama Allah kan. Iya. Rezeki itu bisa didapat di mana-mana. Dan dengan kita bicara seperti itu, kita sudah mendidik anak-anak kita bahwa uang itu jauh lebih penting daripada mereka, daripada anak-anak kita sendiri, daripada anak suami kita sendiri. Gitu. Ya enggak? Iya, iya. Main. Jutaan lo mas, sayang lo mas. Ini jauh kono lah bu nih. Hanya karep-karepmu kono, nggak kena dipengin. Nah, begitu suaminya agak aneh dikit ya kita uring-uringan. Direwangi bertahun-tahun diomong, waduh gini-gini, kamu yang di rumah ini begini begitu. Nah ini kurang mawas diri lagi kita, jadinya nggak ikhlas. Dirimu juga seperti Jadinya kita sombong dengan apa yang kita dapat, gaji jutaan itu seolah-olah kita jadi wanita perkasa. Kita terlena menjadi dijulukin pahlawan devisa. Ya, kita sudah begitu terlena ke situ. Oke? Terus apa lagi nih bahasan yang menarik? Gitu. Itu ya, mawas diri, mawas diri, mawas diri. Banyak merenung. Kira-kira apa yang kita gelar kegiatan ini, programkan ini, mudorot sama manfaatnya banyak nyaman. Untuk keluarga adil enggak? Untuk masa depan akhirat saya adil enggak? Ada yang terzolimi enggak? Ya, karena sering-sering kita terlena oleh tepuk tangan manusia. Itu ya. Wah, mungkin dapat gelar migran teladan. Mudah. Ditepukin. Oh. Migran teladan. Diangkat profilnya di majalah-majalah, di koran-koran. Itu jangan sampai kita terlena itu ya. Jadi harus bisa ini. Menarik diri dulu, merenung dulu. Ya enggak? Karena yang seperti itu kan nggak akan awet, ya kan? Tepuk tangan yang abadi adalah ketika anak-anak kita bisa bertepuk tangan untuk anak-anak kita. Kalau mereka sukses, suksesnya apa? Kalau mereka bisa menghadapi tantangannya dengan, ya enggak? Punya duit nggak punya duit. Punya titel nggak punya titel mereka bangga begitu ya kan ya tepuk tangan buat anak-anak Anda semuanya, semoga seperti itu keadaannya ya. Suami kita bertepuk tangan, istriku istriku di luar selingkuh. Jangan dunia luar bertepuk tangan, suaminya merana di rumah. Anaknya lagi ini apa? Tadi saya banyak ngobrol ya dengan teman-teman, gitu. Curhat anak saya ini loh menghadapi ujian itu alasannya macam-macam sakit, begitu. Padahal mereka nervous sebenarnya. Ya kasihan kan ibunya nggak di rumah. Mengharap telepon ibunya sibuk di luaran, ya ngurus organisasi. Lupa nggak telepon sama anaknya. Padahal itu sangat penting. Ya? Ngena nggak?
Tersindir nggak? Tersindir. Nggak tersindir? Ampun deh. Ampun deh. Baik, ya. Jadi itu. Mawas dirinya itu. Terus, mawas diri berikutnya. Gini. Udah beberapa tahun di sini ya. Kita lihat teman-teman yang lain. Ya, kita ajak ya ke suatu kegiatan. Mereka malah, aduh mbak, malah saya udah capek. Seminggu kerja saya pengen tidur di agen. Nah, itu juga perlu perhatian kita loh. Ajak mereka ya. Ajak mereka untuk terbuka mengikuti kegiatan yang seperti kita tempatkan ini. Ya, jadi kasihannya mereka kalau pulang punya uang tapi nggak punya ilmu sama sekali. Waktunya lewat begitu saja, tua di Hong Kong. Ya kan? Jadi apa yang kita alami ini sebagai share ke teman lain. Ya, jangan pelit ya sama teman-teman ya kalau kita duduk di tram ya. Lihat itu teman kita yang culun atau teman kita yang over ya dandanannya pegangannya HP touchscreen itu Android gitu. ya. Sempatkan untuk ngobrol. Mbak, minggu depan lenggar nggak? Ada acara nggak? Ada apa Mbak? Di sana loh acara kita ini. Tuh, sempatkan itu. Jangan pinter aja dipek dhewe rek. Ya? Oke. Semakin banyak teman-teman yang kebagian kesempatan untuk berbagi ilmu ini, maka akan semakin banyak teman-teman yang pulang dengan ilmu untuk membangun negeri kita, kampung kita, keluarga kita, terutama keluarga kita ya. Itu. Ya, cukup. Tapi kan cukup ya? Cukup. Belum lagi. Tanya jawab. Baik, tanya jawab. Oke. Silakan ini. Silakan tanya, saya menjawab. Mbak Lintang yang ngasih hadiah. Katanya ada door prize, lah itu dibungkusin itu. Tempat. Ngintip soalnya saya datangnya paling pagi. Oke, silakan. Ayo, Mbak. Silakan. Ada pertanyaan. Kamu loh, yang ulang tahun itu, biar bertanya. Tanya yang tanya sama itu kan yang belum nikah itu tanya pada beliau apakah ada kayak gitu aja. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bintang Al-Ikhlas ya. Ya. Semoga memang menebar manfaat terhadap sesama teman kita BNI, dan juga alhamdulillah ya kemarin saya baca itu ada 3 ya, udah di Indonesia sudah buka 3 perusahaan ya. Alhamdulillah, semoga bisa berkembang lagi. Untuk Mbak Suci, alhamdulillah terima kasih ada kesempatan untuk bertanya. Tadi Mbak Suci menyarankan untuk bisa berkomunikasi ya dengan teman-teman yang mungkin di tram atau di mana gitu ya. Iya dong. Iya, itu sebenarnya sering kita lakukan gitu ya. Teman-teman mereka alasannya itu memang ada saja gitu ya. Mbak, ada acara besok minggu ada acara enggak? Kita ada ini. Biasa kita ngajak seperti itu gitu ya. Dan bukannya kita pamer gitu ya, Mbak, mau kegiatan seperti ini enggak? Misalkan membuat kerajinan atau apa gitu ya. Kalau ada waktu kita biasa saya ajak lah ya, mungkin ke perpustakaan Bintang Al-Ikhlas atau ke tempat yang lain gitu ya. Alhamdulillah banyak ya yang minat juga, alhamdulillah banyak gitu ya. Untuk teman-teman yang lain itu kebanyakan mereka, sorry Mbak, ya benar, sorry saya ada acara ini kesana begitu segala macam gitu. Beda lah itu dengan mereka gitu. Kalau yang penting sudah kita sampaikan gitu ya. Kemudian untuk saya yang ingin saya tanyakan Mbak Suci itu dalam sekali ya. Di sela waktu yang sangat padat kan gitu ya.
itu gimana dan nggak bisa mengatur waktu yang Pencatatan. ini untuk kegiatan yang sini sebelah sini sebelah sini sebelah sini itu seperti apa gitu loh. Kemudian itu ada gimana cara kita dengan majikan gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada, mungkin kalau dari Mbak Susi terbuka, sangat terbuka dengan majikan. Saya ada kegiatan seperti ini, apa beliaunya mungkin mendukung atau bagaimana. Kalau saya masalahnya, maaf ya teman-teman, saya mau sharing beneran nih. Nggak apa-apa. Kalau dari saya, alhamdulillah kalau majikan saya sekarang mulai terbuka. Kamu itu kegiatannya apa aja sih gitu ya? Soalnya kadang kalau ada waktu setengah jam gitu ya, setengah jam waktu senggang itu biasa saya di dapur. Soalnya majikan saya di rumah gitu ya. Di dapur saya ambil alat apa-apa gitu. Itu kadang ada perasaan gak enak juga ya. Soalnya majikan di rumah mondar mandir, saya di dapur gitu, gitu ambil keterampilan yang saya pelajari gitu kan. Kamu ngapain aja? Gitu. Saya ada waktu setengah jam yang saya pergunakan ini, soalnya kemarin ada saya belajar ini gitu ya. Itu kadang mukanya dia nggak enak gitu ya, tapi ya maksud saya nggak apa-apa lah gitu ya. Maksudnya saya sudah permisi ada waktu setengah jam buat istirahat saya. Saya pergunakan seperti ini dan alhamdulillah pelan gitu. Majikan saya sekarang sering curhat gitu Mbak. Sekarang belajar kue, kapan hari kan ada belajar kue, terus saya kasihkan sama beliau gitu kan. Saya tadi belajar kue, tolong kasihnya gimana gitu kan. Wah lumayan gitu ya. Terus sekarang alhamdulillah 1 bulan ini belajar kue. Dan setiap hari Jumat malam gitu kan belajar kue, hari Sabtu ini aku belajar kue yang ini. Kalau Sabtu pagi free, nggak usah bikin sarapan gitu, alhamdulillah gitu kan. Terus ada kegiatan yang lain, kamu belajarnya apa aja gitu. Jadi ada imbal balik seperti itu kan. Tadi mau tanya apa ya sampai enggak, maksud saya gimana cara kita untuk membagi waktu dan cara meyakinkan majikan kita itu kalau kita melakukan hal-hal yang positif. Maksud saya ingin misalkan minta bantuan sama majikan gitu ya. Saya mungkin sering kesina atau apa, misalkan kita minta tolong minta tolong ini bisa nggak kira-kira etis apa enggak gitu Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal gimana kita jaga majikan. Ya, ini kan kalau kita nggak di Hongkong nggak bakal dapat pengalaman itu kan. Oke. Sebenarnya sudah bagus ya terbuka dengan majikan tentang apa yang ini. Tapi mungkin ada sih majikan yang nggak suka kalau kita ngerjakan cowok atau kirji. Nah itu taktiknya adalah minta waktu istirahat, waktu istirahatnya ya. Terus waktu istirahat yang kita gunakan itu kadang-kadang sebenarnya hak kita ya. Tapi kalau kita kesulitan bahwa itu pekewo dengan majikan, triknya begini. Bikin ya sesuatu dan itu hadiahkan ke majikan. Silakan Kak. Nah, sudah. Ya. Bros. Osong taptifala dong belea tong lemata. Kamu le chung ye hamil ye sekla, le ye pun yang mau bentuk apa? Nah, warnanya suka apa sih? Nah, mungkin di sket ya. Dadai. Osong song tiep, tapi tiep chung belek. Amerika tanya, Milo, kita pengen ini kan misalnya ada tas yang sudah belum jadi. Ini saya di luar belajar bikin ini, tapi saya ingin bikin bunga ya buat dada nih. Kira-kira yang model macam apa sih bisket? Ya. Wah, pembantu saya CC-nya ini keren banget, ini ukuran sama. Hatinya udah berbunga-bunga ini kan. Ya, di luar di waktu libur dia masih ingat sama sopan. Jadi, wartawan. Jadi pertama adalah wartawan. pikirkan keuntungan buat mereka. Keuntungannya itu satu.
Terus keuntungan dua, nah dengan begitu kan dia interest, jadi kita secara tidak langsung membantu saya begini ya, semangatnya saya malu dong kalau nggak ini. Ya, sama pengalaman saya juga begitu. Majikan saya ada di distribusi buku, tapi nggak jarang baca buku waktu itu. Terus saya kasih hadiah ulang tahun itu buku waktu itu. Akhirnya dari situ dia akhirnya punya minat baca buku. Gitu. Koleksi bukunya makin banyak. Dia nggak mau dong kalah dengan ini CC-nya kan? Iya. Nah itu. Jadi pertama adalah triknya itu, triknya itu. Yakinkan bahwa dia adalah Sayyid Wais. Maksudnya ada di hati kita. Jadi seorang spesial buat kita. Itu dengan membuat hadiah ulang tahun yang spesial. Itu. Terus sharing ya. Mungkin pas senggang ya, pas ngobrol itu ya. Biasa waktu makan. Kita bisa ceritakan, wah Dada aku kemarin bikin kue loh. Tapi dia cocok nggak dengan selera apa? Itu kita pengen brownies tapi nggak tahu rasanya ini ya, gimana ya? Pernah nggak ini? Ada nggak resep ini? Pernah lihat nggak buku resepnya dijual di mana? Begitu. Saya pengen ini loh, bikin kue kesukaan Dada lah, ini. Wah, berbunga-bunga dia udah. Itu akhirnya dia mendukung. Seperti itu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi kita ini klik dianya, seolah-olah apa yang kita lakukan untuk dia. Nah, ya akhirnya ya ini enak kan? Iya, sekarang udah ada. Berdua kan? Iya, dulu nggak ada, beliaunya kan nggak ada kegiatan gitu. Habis itu terus kami tuh ngapain aja? Saya tuh pengen gambar tapi saya nggak bisa gambar. Sekarang bukan saya yang belajar tapi beliaunya yang belajar gambar. Itu udah membentik interest minat dia untuk belajar lebih banyak. Itu satu prestasi bagus, ya kan? Ya, itu. Tepuk tangan buat Mbak Catur. Mau dimatiin ya Gara-gara Mbak Catur, majikannya jadi tambah pintar. Ya, tambah kegiatan. Kalau dia majikan punya banyak kegiatan, dia nggak akan murung di rumah. Kalau seorang nyonya yang diem ada di rumah itu masih ini nggak bersih, ini nggak bersih. Nah, ya itu jadi sentuh hatinya bahwa kita mencintai mereka. Jadi menghadapi majikan itu seperti menghadapi tanah yang tandus, ya. Apa artinya? Kita kalau majikan ingin memperlakukan kita dengan baik, maka sama, kita duluan, jangan berharap. Walau gitu ya. You are number one. You are my best mate. Nah gitu, akhirnya kan kembali kepada kita. Dan akhirnya dia menganggap kita the best ya. Gitu. Akhirnya jadi teman. Karena kita jadi enak. Ngobrol, ya kan? Itu. Ya, dia nggak berani kayak menghengoteng. Ya kan? Ya nggak? Itu bedanya kalau kalian ikut kegiatan yang macam-macam. Kalau kemarin itu saya ketemu ya di teman yang nginep itu 6 tahun loh. Ya itu libur itu malam tidur. Ya Allah. Saya pun. Ya mungkin ada yang lain. Apa?